mengajak Bapak Ibu berenung. Sudah berapa umur kita hari ini? Saya sekarang 37 tahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 55 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, satu hari berapa suap nasi yang masuk ke dalam mulut kita? Satu hari. Anggap 30 suap. Pagi tadi makan 10 suap, tengah hari 10 suap, nanti sore 10 suap. Berarti satu hari 30 suap. Satu bulan 3 kali 3 berarti 900. Berarti sudah ada 900 beras atau nasi itu yang masuk ke dalam mulut kita selama satu bulan. Kali setahun, 900 kali setahun berapa tuh? 12. Kali 12 itu lebih 10.000. Lebih 10.000 nasi itu masuk ke dalam mulut kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pernah tidak kita berterima kasih kepada petani yang ada di ujung-ujung kampung yang menanam padi tersebut? Karena sebab dirinya lah itulah kita bisa makan nasi. Pernah tidak kita terima kasih? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau tidak karena petani-petani itu mau menanam padi di ujung-ujung kampung itu, mungkin saya tak bisa makan beras, makan nasi tersebut. Pernah tidak kita berterima kasih kepada para petani tersebut? Umur kita sudah 37 tahun, umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada petani yang menanam padi itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita lah disuruh menanam padi seperti mereka, sanggup tidak kita? Tak sanggup. Bukan satu hari, 2 hari, 1 bulan, bahkan sampai 7 bulan baru bisa padi itu masak. Dicangkul tanahnya, sudah itu nanti apalagi disemai apanya, 3 minggu lamanya baru tumbuh, ditanam, dibajak apa tanahnya, tumbuh rumput dibersihkan di tengah panas-panasnya matahari tersebut. 7 bulan akhirnya baru bisa dipanen. Setelah dipanen padi tersebut lalu dikilang, bawa ke pasar, sampai di pasar ditipu pula oleh pembeli. Akhirnya karena ditipu oleh pembeli dengan harga murah, mau bawa balik tak mungkin, karena di rumah sudah nunggu istri, di rumah sudah nunggu anak. Istri meminta uang belanja, anak meminta bayaran sekolah segala macamnya. Akhirnya terpaksa juga dia jual berasnya. Akhirnya dijual dengan beras murah, balik ke rumah. Beras itu dibeli oleh kita, sampai di rumah kita makan. Coba bayangkan Bapak Ibu, pernah tidak kita berterima kasih kepada petani tersebut? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau tidak karena petani itu mungkin aku tak bisa makan nasi tersebut. Padahal 1 tahun lebih dari 10.000 nasi itu yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu, ada orang yang belajar Al-Quran bertahun-tahun lamanya, ada orang belajar hadis bertahun-tahun lamanya, tapi tak pernah berterima kasih kepada Rasulullah, tak pernah berterima kasih kepada Allah. Coba bayangkan tuh, apa tidak beradab kita kepada petani tadi? Apa tidak malu kita kepada petani tadi? Apa tidak beradab kita kepada Rasulullah dan kepada Allah? Bertahun-tahun kita belajar hadis dan Al-Quran dari mulai SD sampai perguruan tinggi, tapi ilmu kita tidak kenal kepada Rasulullah dan kepada Allah. Kan malu kita. Maka itu sebenarnya biarlah ilmu kita sedikit, tapi ilmu yang sedikit itu mudah-mudahan menyampaikan kita itu untuk ma'rifat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bang Nopiar punya hotel. Anggap Bang Nopiar ini punya hotel. Semua orang bisa masuk ke dalam hotelnya Bang Nopiar, tapi tidak semua orang bisa berjumpa dengan yang punya hotel tersebut. Hanya orang yang kenal yang bisa ketemu dengan yang punya hotel tersebut. Saya mau masuk ke hotel Bang Nopiar, saya tak kenal dengan Bang Nopiar. Lewat di depan pintu hotel tersebut, lewat Bang Nopiar, santai aja saya. Kenapa? Karena saya tak kenal. Sampai di depan resepsionis, saya mau nginap malam ini di hotel ini, berapa satu malam? 500.000 kata dia. Oh iyalah, bayar 500.000. Karena tak kenal. Tapi kalau saya kenal dengan Bang Nopiar, lewat di depan itu, Sabri ini katanya, mau ngapa, mau nginap? Tak usahlah bayar lagi kata dia. Kita kan kawan kata dia. Akhirnya apa? Akhirnya masuk hotel itu tak bayar. Kenapa? Karena kenal. Coba bayangkan Bapak Ibu, di akhirat nanti kita butuh syafaat Nabi. Di akhirat nanti mau minta ke Nabi Adam tak bisa karena pernah buat salah. Minta kepada Nabi Musa tak bisa karena Nabi Musa pernah buat salah. Minta kepada Nabi Ibrahim pernah bohong 4 kali dalam hidupnya, tak sanggup. Maka tempat kita meminta pertolongan itu Rasulullah.
Karena Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan, lewat Rasulullah di samping kita, kita santai aja karena kita tak kenal dengan Rasulullah. Alangkah ruginya kita. Kenapa? Karena tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Apakah lagi tidak kenal dengan Allah. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin kepada Bapak Ibu, sebenarnya beristiqomahlah dalam kajian-kajian seperti ini Bapak Ibu, khususnya kajian yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kenapa? Karena pada akhirnya akan mengantarkan Bapak Ibu untuk makrifat kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasul, kepada Allah tersebut. Rugi hidup kita bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah di ujung hidup, tapi tak kenal dengan Rasulullah, tak kenal dengan Allah. Kenal